Tuhan memberkati saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar tentang nubuatan dari buku Daniel pasal 11. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, semua agama akan menjadi satu dan mereka mau mendirikan kuil di dalam Yerusalem, di atas gunung Yerusalem. Kuil ini untuk semua agama. Setan tahu mereka harus membangunkan kuil untuk semua agama supaya mereka beristirahat pada hari Minggu. Itu adalah krisis terakhir, krisis tanda binatang itu, krisis hari Minggu. Dan juga setan akan muncul seperti Kristus yang sudah datang. Dan di tempat-tempat di seluruh dunia, dia akan nampak seperti Kristus yang sudah datang. Dan dia akan menipu seluruh dunia, supaya seluruh dunia beristirahat pada hari Minggu, mengikuti mengikuti paus di Roma, dan mereka akan beristirahat pada hari yang palsu, hari Minggu. Karena itu mereka mau mempercepat rencana untuk membangunkan kuil di Yerusalem. Tetapi sekarang ini adalah kuil, adalah masjid Muslim, dan mereka mau mendapatkan tempat untuk kuil Yahudi dan kuil Roma Katolik. Karena itu adalah peperangan antara orang Israel dan orang Palestina. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami menerima pengertian tentang nubuatan yang sudah digenapi dan nubuatan yang akan digenapi pada hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai firman Tuhan, adalah rencana setan untuk menipu seluruh dunia. Dan seluruh dunia akan mengikuti binatang yang pertama dari buku Wahyu pasal 13. Dan mereka juga akan menghormati kepausan oleh menghormati hari Minggu. Itu rencana setan supaya seluruh dunia beristirahat menyembah pada hari Minggu. Karena itu banyak orang Kristen dan orang Yahudi bersama kepausan, mereka mau membangunkan kuil untuk orang Yahudi, untuk umat Yahudi. Tetapi di dalam rencana ini, mereka mau membangunkan juga kuil untuk kepausan. Dan ini adalah rencana sesuai yang sudah dituliskan. Di sini adalah berita kemenangan Trump memicu harapan untuk kedaulatan Yahudi di Temple Mount. Ini yang orang Yahudi berharap. Mereka berharap
waktu akan datang pada waktu itu mereka ada kuil yang ya seperti kuil Raja Salomo. Ini adalah harapan mereka. Tetapi sesuai firman Tuhan Yesus, rumah ini sudah dikosongkan, sudah kosong karena tidak ada kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kuil. Itu sebelum kuil itu dihancurkan. Dalam buku Matius 24 ayat 1, Tuhan Yesus mengatakan, dan setelah keluar, Yesus terus berjalan dari bait suci. Dan murid-muridnya menghampiri untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. Ayat 2, namun Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu yang sama sekali tidak akan diruntuhkan. Nubuatan itu digenapi pada waktu tentara Roma menghancurkan bait suci, menghancurkan kuil orang Yahudi, dan menghancurkan juga kota Yerusalem. Tetapi orang Yahudi berharap mereka akan ada bait suci kembali supaya mereka menyembah sesuai peraturan Nabi Musa. Menteri Israel Ben Gvir mengatakan dia akan membangun sinagoga di kompleks Al-Aqsa. Dan karena berita seperti ini, orang Muslim takut dan dimarahi juga karena diancam karena berita itu. Itu juga karena orang Yahudi berharap mereka akan membangunkan bukan sinagoga yang kecil, tetapi bait suci di tempat yang dahulu ada bait suci Raja Salomo. Dan di sini adalah orang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintahan Amerika Serikat dan Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat sudah mengatakan dia mau membangunkan kuil Yahudi di tempat orang Muslim, di tempat Masjid Al-Aqsa. Ini adalah berita pilihan Donald Trump, orang yang dia memilih sebagai Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat. Berikutnya, yang baru dipilih sebagai Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat. Dia mengatakan dia mau membangun kuil orang Yahudi yang ketiga di situs Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di dalam buku Matius 23 ayat 37,
Ini sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia pergi dari bait suci Yerusalem, dan sambil dia pergi, dia berkata, "Oh Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus kepadanya. Betapa seringnya aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu, bagaikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya. Tetapi kamu tidak mau." Ayat 38, "Lihatlah, rumahmu dibiarkan sunyi bagimu, sudah kosong dari kemuliaan Tuhan." Ayat 39, "Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Rumah kuil Yahudi itu dikosongkan karena Tuhan Yesus pergi dari dalam bait suci itu. Dan sebelum Tuhan Yesus berkata sesuai itu, rumah itu tidak ada kemuliaan seperti bait suci Raja Salomo. Kenapa? Karena tabut perjanjian tidak ada. Tidak ada di dalam tempat yang maha suci. Tidak ada. Karena tabut perjanjian itu di dalam gua, di dalam tengkorak itu, di dalam Golgota. Tersembunyi di dalam Golgota. Tetapi bagaimana kuil itu lebih terpuji. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus datang dari surga, dan kemuliaan Tuhan Yesus ada pada waktu dia berkhotbah di dalam bait ini. Tetapi sekarang ini orang Yahudi mau membangunkan kuil yang ketiga. Ini adalah perang agama. Berita ini adalah perang agama sesuai orang Yahudi di dalam pemerintah Yerusalem. Di sini adalah orang Kristen bersama orang Yahudi di Amerika Serikat, dan mereka berharap mereka akan ada kuil yang ketiga di Yerusalem oleh pemerintahan Donald Trump. Karena itu mereka berdoa bersama. Sarapan doa Yerusalem. Pemimpin bersatu dalam doa untuk perdamaian di Israel di acara Florida. Sarapan doa Yerusalem dan makan siang perdana menyatukan 700 pemimpin politik terkemuka, influencer berbasis agama, dan visioner global di Mar-a-Lago untuk berdoa bagi Presiden Donald Trump, perdamaian di Yerusalem, dan kebijaksanaan bagi para pemimpin dunia awal bulan ini di acara Florida Selatan. Dan mereka berdoa bukan untuk perdamaian di Israel
saja, tetapi untuk membangunkan bait suci ya orang Yahudi di tempat Gunung Yerusalem. Di sini adalah berita di tempat Yerusalem tidak ada banyak peziarah orang Muslim atau orang Kristen karena perang. Dan mereka bertanya, di mana semua peziarah? Keadaan pariwisata agama saat ini di Tanah Suci. Kenapa? Karena orang peziarah itu takut. Selama bulan April di Yerusalem, liburan utama dari 3 agama utama, Paskah Kristen, Paskah Yahudi, dan bulan Ramadan, berlalu dengan peziarah yang hampir total dari luar negeri. Tidak ada banyak orang yang mengunjungi Yerusalem. Polisi, ini adalah alasan Yerusalem hampir kosong. Polisi Israel mencegah ratusan warga Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa untuk doa Jumat. Ini karena kebencian di antara orang Israel melawan orang Palestina karena orang yang tewas oleh orang teroris dari Hamas. Di sini adalah berita lagi, Menteri Israel yang dikecam karena seruan untuk doa Yahudi di situs suci Yerusalem. Orang Yahudi mau berada, izinkan supaya mereka masuk ke tempat masjid itu. Tetapi adalah rencana dari negara Arab yang melindungi situs tempat Masjid Al-Aqsa, dan mereka melarang orang Yahudi masuk ke tempat itu. Tetapi ini di dalam negara Israel. Dan kadang-kadang orang Yahudi melanggar hukum itu, undang-undang itu, dan mereka masuk untuk berdoa di tempat Gunung Yerusalem, di tempat kuil Yerusalem. Di sini adalah berita lagi, Ben-Gvir menginstruksikan polisi untuk mencegah masjid menggunakan pengeras suara untuk menyiarkan panggilan untuk berdoa. Orang Muslim merasa seperti tekam, seperti orang yang tidak boleh masuk di dalam kuil Masjid Al-Aqsa. Dan pada waktu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai seperti Presiden Amerika Serikat yang baru adalah layanan Mount Temple, interfaith, beragama, upacara beragama untuk berdoa bersama orang Kristen bersama orang Yahudi, dan mereka berdoa untuk Donald Trump.
Di sini di kursi tahta surgawi ini sesuai orang pemimpin Yahudi. Dia berkata di sini di kursi tahta surgawi Yahudi dan Kristen berkumpul bersama untuk berdoa untuk keberhasilan Donald Trump dalam sama jabatan keduanya, kata Rabi yang memimpin pelayanan. Sesuai firman Tuhan adalah tahta Tuhan, tetapi tahta itu bukan di dunia ini. Tahta Tuhan adalah di surga. Sesuai buku Ibrani pasal 8 ayat 1. Dan kesimpulan atas hal-hal yang telah dibicarakan itu ialah kita mempunyai seorang imam besar yang sedemikian itu yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha agung di surga. Ayat 2. Seorang pelayan dari ruang kudus dan tabernakel sejati yang telah Yahweh bangun dan bukan manusia adalah kuil yang bernama tabernakel. Tabernakel disebut tabernakel. Itu adalah kuil yang maha agung, maha suci, dan itu adalah kuil di surga. Di dalam buku Ibrani 9 ayat 8, dengan ini Roh Kudus menjelaskan bahwa jalan dari ruang kudus itu belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri. Ini adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran dan dia adalah Bapa juga. Seperti Bapa di surga, dia adalah Bapa sesuai firman orang Nabi Yesaya. Dia adalah Elohim juga seperti Bapa. Tuhan Yesus adalah Elohim. Dan di sini adalah Roh Kudus. Dia adalah Elohim juga. Karena Roh Kudus adalah penghibur yang lain yang Bapa mengutus oleh kata Tuhan Yesus. Tetapi umat Yahudi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sesuai Elohim. Mereka juga menolak Roh Kudus. Bagaimana orang Kristen berdoa bersama orang Yahudi? Itu tidak boleh. Tidak boleh karena mereka masih menolak Tuhan Yesus dan menolak Roh Kudus. Sejumlah pemukim Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa. Orang Yahudi mau masuk ke dalam Al-Aqsa karena mereka tahu mereka harus mengontrol tempat itu. Di sini adalah berita lagi, pemukim Israel, IOF, memprovokan komunitas internasional dengan menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Rabat, pemukim Israel yang dilindungi oleh pasukan pendudukan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari Minggu. Sesuai buku Daniel pasal 11 ayat 40. Di sini adalah nubuatan sesuai Raja Utara melawan Raja Selatan. Raja Utara itu adalah kepausan dan Raja Selatan itu adalah umat Islam, kerajaan Islam. Dan di sini kita mau membaca tentang nubuatan ini.
Daniel 11 ayat 40. Pada akhir zaman, ini adalah akhir zaman. Ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah akhir zaman. Ini adalah nubuatan untuk akhir zaman. Pada akhir zaman, Raja Selatan akan berperang dengannya, dengan Raja Utara. Dan Raja Utara itu akan datang melawannya seperti angin badai dengan kereta perang, pasukan berkuda, dan dengan banyak kapal. Dan dia akan memasuki negeri-negeri, lalu membanjiri dan melintasinya. Ini adalah perang di antara dua kerajaan, kepausan dan umat Islam. Daniel 11 ayat 45. Dan dia akan mendirikan kemah-kemah istananya di antara laut dan gunung Kudus yang mulia itu. Namun dia akan memasuki sampai pada akhir hidupnya dan tidak ada penolong baginya. Ini adalah Raja Utara, kepausan. Dia akan mendirikan apa? Kemah-kemah istananya. Ini adalah tempat ibadah Roma Katolik yang mereka mau membangunkan di tempat Yerusalem, di Gunung Kudus. Di Gunung Kudus mereka mau mendirikan kemah-kemah istananya. Ini adalah nubuat tentang kuil Yahudi yang ketiga. Karena kuil Yahudi yang ketiga untuk semua agama. Dan ini juga sesuai kata-kata Paus. Kata-kata Paus. Pertanyaan, apa itu Gunung Kudus? Apa itu Gunung Kudus yang mulia? Gunung Kudus yang mulia. Ini adalah nubuatan dalam pasal 45. Karena kepausan mau membangunkan kuil Roma Katolik di dalam Yerusalem, di dalam Gunung Kudus yang mulia itu. Yerusalem, kota Yerusalem adalah Gunung Kudus yang mulia. Ini sesuai kata Nabi Daniel juga. Gunung yang mulia, Gunung Kudus yang mulia adalah kota Yerusalem. Mari kita baca untuk mendapatkan masuknya. Daniel 9 ayat 16. Ya Tuhan, aku berdoa kepadamu. Ini kata Nabi Daniel. Aku berdoa kepadamu sesuai dengan kebenaranmu. Biarlah kiranya murka dan kegeramanmu berlalu dari kotamu. Apa itu kota Tuhan? Dari Yerusalem, gunungmu yang kudus. Ini adalah Gunung Kudus yang mulia. Yerusalem adalah Gunung Kudus. Tetapi kepausan mau mendirikan kuil kerajaan kepausan di dalam Gunung Kudus yang mulia, di dalam Yerusalem. Mereka mau membangunkan, mendirikan kuil kepausan di dalam gunung yang mulia, gunung yang kudus. Mari kita ingat, kota Yerusalem adalah gunung Tuhan, gunung yang kudus. Itu sesuai yang tertulis. Di sini orang pemerintah Israel, orang Israel Katz,
dia menginstruksikan IDF, itu adalah tentara negara Israel, untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan warga Gaza pergi secara sukarela. Tetapi orang Palestina mereka tidak mau keluar dari rumah mereka, dari tanah mereka, dan mereka berdoa di dalam kehancuran. Orang Palestina mengadakan doa Jumat di reruntuhan masjid di jalur Gaza. Di sini lagi, orang tidak mau pergi dari rumah mereka, dari tanah mereka. Tetapi Trump mengatakan tidak ada hak untuk kembali untuk Palestina di bawah rencana Gaza. Dia mengusir orang Palestina, orang Gaza, dan sesuai pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Israel, mereka tidak mau orang Palestina dekat Gunung Yerusalem, dekat Masjid Al-Aqsa. Karena itu mereka mengatakan Mesir, Iran menuntut Mesir dan orang Arab harus menerima orang Palestina. Harus menerima orang Palestina. Itu sesuai rencana orang Trump. Di sini adalah pemerintah Palestina, pejabat Palestina, otoritas Palestina mempertimbangkan pemukiman kembali beberapa warga Gaza ke tepi barat. Ini adalah laporan pejabat senior Palestina otoritas sedang mempertimbangkan tanggapan terhadap rencana Presiden Amerika Serikat yang dilaporkan untuk mendeportasi warga Palestina dari jalur Gaza, mengusulkan kepada ketua otoritas Palestina Mahmud Abbas bahwa berapa penduduk Gaza dimiramnya di tepi barat. Kan 11 melaporkan pada Rabu malam. Dan di sini orang pemimpin Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Paus Fransiskus. Dan sesuai firman Tuhan, sesuai Daniel, buku Daniel pasal 11, adalah rencana di dalam kerajaan selatan, adalah rencana seperti rencana yang melanggar undang-undang orang Islam, orang kerajaan Raja Selatan. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan kepausan untuk mendapatkan perdamaian, tetapi perdamaian itu sesuai kata kepausan. Sesuai kata kepausan, dan orang Arab, negara Arab, mereka berdiam. Banyak orang yang tewas. Hampir
10.000 orang tewas dalam Palestina, tetapi mereka berdiam. Dan perang itu direncanakan kepausan. Direncanakan Amerika Serikat bersama pemerintah negara Israel. Di sini orang pemimpin Palestina pertemuan, Paus bertemu pemimpin Palestina, Vatikan menyebut Yerusalem suci. Apa artinya Yerusalem suci? Karena sesuai firman Tuhan, Yerusalem adalah gunung yang kudus, gunung yang suci. Itu bukan seperti sesuai firman kepausan, itu sesuai firman Tuhan Yesus. Gunung Yerusalem adalah gunung yang kudus, gunung yang suci, yang mulia. Dan di sini Daniel 11 ayat 41. Dia akan masuk ke dalam negeri yang mulia. Ini adalah Yerusalem. Orang kepausan, orang paus akan masuk ke dalam negeri yang mulia dan banyak orang akan tersandung. Tetapi mereka ini akan terluput dari tangannya Edom dan Moab dan kepala dari kaum Amon. Ini adalah tiga kota di dalam negara Yordan. Dan negara Yordan adalah negara Muslim. Negara Yordan juga mereka adalah pelindung kota Yerusalem. Bukan kota Yerusalem semua, tetapi perlindung tempat Masjid Al-Aqsa. Mereka adalah Edom, Moab, dan Amon. Kenapa mereka terluput dari tangan kepausan? Karena mereka berkumpul bersama kepausan. Mereka bersama kepausan dan bersama Amerika Serikat juga. Tetapi mereka adalah yang melindungi tempat kuil Masjid Al-Aqsa. Ini adalah negara Yordan. Sesuai Daniel 9 ayat 16, kota Yerusalem adalah gunung yang kudus, gunung yang mulia. Dan kepausan mereka mau mendirikan kuil Roma Katolik untuk semua agama. Sesuai firman Tuhan adalah 3 yang bersaksi di surga. Ini adalah 1 Yohanes ayat 5, pasal 5 ayat 7. Adalah 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa, dan kepada Roh Kudus. Kami beribadah kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, dan kepada Roh Kudus. Ini adalah Elohim. Elohim adalah 3. Tetapi sesuai agama Muslim, mereka menolak Tuhan Yesus dan menolak Roh Kudus. Itu sama seperti orang Yahudi. Mereka menolak Tuhan Yesus seperti Elohim dan Roh Kudus seperti Elohim. Bagaimana mereka bergabung dengan kepausan? Bagaimana mereka beribadah dan berdoa bersama kepausan?
bersama Paus. Kenapa? Karena mereka menipu seluruh dunia untuk menyembah pada hari Minggu. Itu adalah rencana krisis terakhir. Rencana krisis tanda binatang yang akan datang. Di sini adalah 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan di dunia ini adalah 3 yang bersaksi juga, roh, air, dan darah. Dan ketiganya itu menjadi satu. Ini sesuai 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi, roh, ini adalah Roh Kudus, dan air dan darah. Air dan darah Tuhan Yesus. Seperti pada waktu dia disalibkan, orang prajurit itu menekan Tuhan Yesus, dan dari tubuh Tuhan Yesus ada air dan darah keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Dan darah itu jatuh ke tanah. Dan sesuai orang Advent, ini adalah orang Advent, Ron Wyatt. Sudah meninggal dia, dan dia ditemukan tabut perjanjian di bawah tempat Golgota. Di bawah Golgota adalah gua yang besar, dan dia mendapatkan tabut perjanjian. Dan dia menjelaskan, karena dia mendapatkan darah Tuhan Yesus di atas tabut perjanjian, tetapi darah Tuhan Yesus sudah kering. Dan malaikat-malaikat yang melindungi tabut perjanjian itu menginstruksikan orang Advent ini, orang Ron Wyatt, untuk pergi ke kota Yerusalem dan pergi ke laboratorium untuk memuji darah Tuhan Yesus. Dan dia pergi ke laboratorium, dan mereka menemukan darah itu masih hidup. Masih hidup darah Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya kepada Ron Wyatt, bagaimana, dari mana darah ini? Karena darah ini adalah darah manusia. Tetapi darah ini mempunyai 24 kromosom. Kenapa 24 kromosom hanya? Kenapa? Karena dia menerima 23 kromosom dari ibunya dan 1 kromosom dari Roh Kudus. Karena dia menjadi seperti kita, menjadi daging seperti kita oleh Roh Kudus. Karena itu Gunung Yerusalem adalah gunung termulia, gunung kudus, gunung suci. Kenapa? Karena tabut perjanjian masih ada di Yerusalem, dilindungi oleh 4 malaikat. Dan tabut perjanjian itu akan ditemukan oleh orang Yerusalem, orang Israel, pada waktu tanda binatang itu menjadi krisis terakhir. Hukum hari Minggu, undang-undang hari Minggu. Pada waktu itu
tabut perjanjian akan dimunculkan atau akan dilihat oleh orang-orang. Di sini lagi adalah rencana kepausan dan pemerintah otoritas Palestina. Paus bertemu Presiden Palestina untuk membahas kebutuhan sangat serius Gaza. Dan di sini lagi orang ini mengikuti binatang yang pertama itu. Bagaimana dia memuji Paus Fransiskus. Ini adalah orang Palestina, orang Gaza. Abbas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia berterima kasih kepada Paus. Dia berterima kasih kepada Paus sesuai buku Alkitab Wahyu, sesuai buku Wahyu 18 ayat 24, kepausan adalah kerajaan di surga yang merencanakan semua perang. Di dalam kerajaan kepausan ditemukan darah semua orang tewas di seluruh dunia. Semua orang yang dibunuh di seluruh dunia, darah mereka ditemukan di dalam kepausan. Tetapi di sini adalah orang Palestina berterima kasih kepada orang ini, kepada orang berdosa ini, dan juga dia mendukung mencapai kedamaian yang adil di Palestina berdasarkan solusi dua negara. Solusi dua negara, negara Palestina dan negara Israel. Tetapi di antara solusi ini adalah rencana mendirikan kuil orang Paus. Mendirikan bait atau kemah orang Paus. Kepausan. Mari kita baca dari buku Daniel 11 ayat 44. Namun berita dari timur dan dari utara, apa itu? Berita dari timur dan utara, kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus hampir dekat. Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kedatangan Tuhan Yesus hampir tiba. Hampir tiba. Namun berita dari timur dan dari utara akan menggelisahkannya. Menggelisahkan orang Paus. Menggelisahkan kepausan. Kemudian dia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk menghancurkan dan membinasakan banyak orang. Itu seperti perang Gaza, perang Palestina. Dan di sini adalah berita bagaimana orang Palestina dan orang pemerintah Israel bertemu dengan Paus. Para pemimpin Palestina dan Israel memberi Paus dengan rencana perdamaian untuk tanah suci, termasuk status untuk Yerusalem. Dan mereka membicarakan harus mendapatkan damai berdasarkan solusi dua negara. Dua negara. Negara Palestina dan negara Israel. Dan ingat, orang Palestina tidak mau keluar dari tempat mereka. Tetapi sesuai Trump mengusulkan pembersihan populasi Gaza. Mereka tidak mau pergi. Mereka mau
membangunkan kembali tempat penduduk mereka. Israel memblokir ribuan Palestina dari kembali ke Gaza Utara atas sengketa Gainan. Trump untuk menerbitkan rencana relokasi orang-orang Gaza akan terjadi. Ini sesuai kata Donald Trump. Dan dia mengatakan Mesir dan Yordan tidak akan mengatakan tidak. Orang yang pertama kalinya Presiden Amerika Serikat bertemu adalah Presiden Israel. Kenapa? Karena rencana kepausan, rencana untuk membangunkan kembali kuil suci. Kuil yang mereka menyebutkan kuil suci. Tetapi tempat itu, situs itu sudah kosong dari kemuliaan Tuhan. Ingat, tempat yang mulia adalah tempat Golgota. Karena di bawah adalah tabut perjanjian dan darah Tuhan Yesus yang pada waktu ada gempa bumi pada waktu Tuhan Yesus meninggal, adalah gempa bumi dan di bawah tengkorak itu, di bawah tempat Tuhan Yesus disalibkan adalah tabut perjanjian dan darah Tuhan Yesus jatuh di atas tabut perjanjian itu. Karena itu tempat itu yang kudus, tempat itu yang mulia, bukan gunung Yerusalem semua. Di sini adalah Menteri Marco Rubio yang mengunjungi negara Jerman, negara Israel, negara Arab Saudi, dan negara Uni Emirat Arab. Ini minggu yang lalu. Dan dia mempersiapkan jalan kepada Presiden Donald Trump karena dia akan bertemu dengan presiden negara Arab dan negara Israel lagi. Dan di sini adalah berita karena orang Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menggarahkan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris. Ingat, perjanjian iklim Paris adalah rencana untuk melindungi dunia terhadap bencana alam. Tetapi rencana ini sesuai kata kepausan. Orang di dunia harus beristirahat pada hari Minggu dan berdoa dan menyembah bersama agama-agama di seluruh dunia untuk berdoa bersama, menyembah bersama supaya mereka melindungi dunia terhadap bencana alam. Itu adalah rencana negara-negara dunia, PBB, bersama agama-agama, pemimpin agama-agama di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini, orang Presiden Amerika Serikat keluar
dari perjanjian iklim Paris. Dan banyak orang yang berharap kepada nubuatan ini yang digenapi. Mereka bertanya, kenapa? Karena adalah rencana lebih besar. Rencana membangunkan kuil Yahudi, kuil Roma Katolik di Yerusalem. Dan karena mereka mau mendirikan tempat ibadah untuk agama-agama di tempat Yerusalem, mereka mau seperti pemerintahan Amerika Serikat keluar dari PBB, dari banyak organisasi internasional, dan negara Israel juga menarik diri dari Dewan Hak Asasi sama seperti Amerika Serikat. Menarik diri dari PBB seperti Amerika Serikat. Negara Argentina juga keluar dari World Health Organization, pemerintahan Health Organization, pemerintahan Health Organization. Dan di sini adalah berita Presiden Argentina menyerukan penghancuran Masjid Al-Aqsa. Di sini lagi, apa yang memotivasi Presiden Argentina untuk menyerukan pembongkaran Masjid Al-Aqsa? Karena ini adalah orang yang mengikuti kepausan, dan juga mereka mau orang Arab mendengar suara nyaring. Mereka mau membongkar Masjid Al-Aqsa, tetapi mereka mau melakukan hal ini seperti berdiam. Mereka tidak mau memarahi orang Muslim. Mereka mau orang Muslim merencanakan rencana ini, membongkar Masjid Al-Aqsa, tetapi mendapatkan perdamaian. Karena mereka mengatakan tempat ini adalah tempat untuk semua agama. Ini sesuai kata kepausan. Dan di sini adalah berita dari Indonesia, dilema Jordan. Ini adalah dilema Jordania, lawan atau terus lindungi Israel. Kenapa terus lindungi Israel? Karena Jordania seperti perlindung Israel, negara Israel. Dan seperti melawan situs Al-Aqsa. Dan sesuai firman Tuhan juga adalah persekongkolan kerajaan selatan, persekongkolan umat Muslim, persekongkolan. Ini adalah yang tertulis tentang Raja Selatan itu. Raja Selatan seperti kerajaan Islam. Ia akan membangkitkan kekuatannya dan hatinya melawan Raja Selatan dengan pasukan yang besar. Ini adalah perang Raja Utara, kepausan,
melawan Raja Selatan, orang Muslim, orang Islam. Dan Raja Selatan, mari kita baca Daniel 11 ayat 25. Dan Raja Selatan akan memuaskan diri dalam peperangan dengan pasukan yang besar, bahkan hingga sangat besar. Namun dia tidak akan bertahan karena orang akan merencanakan persekongkolan melawan dia. Adalah persekongkolan di dalam orang Islam. Adalah persekongkolan. Karena itu negara-negara Arab berdiam dan sekarang ini 800 masjid orang Palestina dibongkar, dihancurkan. Tetapi orang negara Arab berdiam. Itu adalah persekongkolan. Dan juga mereka bergabung dengan kepausan. Mereka bertemu dan memuji kepausan. Daniel 11 ayat 26. Ya, mereka yang makan dari santapannya akan menghancurkannya, dan pasukannya akan membanjirinya. Banyak orang akan tewas terbunuh. Orang Palestina hampir 60.000 orang tewas. Orang yang tewas karena perang. Tetapi darah orang yang mati di seluruh dunia ditemukan di dalam kepausan. Dan di sini adalah kepausan yang bertemu dengan Raja Jordania. Ini pertemuan ini sebelum mereka merencanakan kehancuran tempat ibadah Yerusalem. Raja menerima sekretaris negara bagian Vatikan. Orang ini, kardinal ini yang bertemu dengan Raja Abdullah, ini adalah Kardinal Pietro Parolin. Dan karena sekarang ini Paus Fransiskus sakit di rumah sakit, mereka berpikir ini adalah orang yang akan menjadi paus. Orang ini, Kardinal Pietro Parolin. Dan dia bertemu dengan Raja Abdullah. Ini pada Januari 12 mereka bertemu. Dan apa yang Raja Abdul mengatakan tentang Paus Fransiskus? Raja memuji dukungan Paus untuk mengakhiri penderitaan orang-orang Gaza. Ini adalah persekongkolan. Orang raja yang melindungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem memuji Paus Fransiskus yang menghancurkan Palestina, yang menghancurkan dan merencanakan untuk membongkar Masjid Al-Aqsa. Ini adalah persekongkolan sesuai yang ditertulis di dalam buku Daniel 11 ayat 25. Persekongkolan di dalam kerajaan selatan. Di dalam Raja Selatan itu. Persekongkolan di dalam umat Muslim. Dan di sini sesudah Raja Abdullah dari negara Jordan bertemu dengan kepausan, dengan uskup
uskup agung kepausan itu, dia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Ini adalah orang presiden yang kedua yang bertemu dengan Presiden Donald Trump. Raja Abdullah dari Jordania mengulangi rencana akuisisi Gaza. Di sini ingat adalah persekongkolan. Persekongkolan dari Raja Selatan. Negara-negara Arab untuk menyajikan Gaza kontraproposal ke Trump, Raja Abdullah. Dan di sini Raja Abdullah bertemu dengan Paus Fransiskus. Dan dia bertemu, ingat Raja Abdullah memuji Paus Fransiskus, dan mereka bertemu, dan dia juga, ini adalah pertemuan historis. Dia bertemu dengan Fransiskus, dan dia juga memberikan kepada Paus Fransiskus, memberikan kepada Fransiskus gambaran kota Yerusalem. Gambaran kota Yerusalem. Raja Abdullah, Raja Jordania, mempersembahkan Paus Fransiskus dengan lukisan Yerusalem. Itu adalah gambaran Yerusalem. Dan dia memuji Paus Fransiskus. Ingat sesuai buku Wahyu 13 ayat 8, semua orang dunia akan mengikuti kepausan. Semua orang dunia akan mengikuti kepausan. Binatang yang pertama itu. Semua orang. Sesuai Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota untuk tinggal tetap. Melainkan kita sedang mencari kota yang akan datang. Umat Tuhan tidak mencari kota Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan umat Tuhan, dan pertemuan itu akan berada di dalam awan, di angkasa dengan Tuhan Yesus. Setan akan berjalan di kota-kota di dunia ini, menipu seluruh dunia, dan mendesak seluruh dunia beristirahat pada hari Minggu, menghormati hari Minggu, beribadah pada hari Minggu, dan mengikuti kepausan, mengikuti paus. Tetapi umat Tuhan Yesus tidak mencari kota Yerusalem. Kita mencari kota Yerusalem yang baru di surga. Di sini adalah Raja Yordania yang memberikan kepada paus hadiah ini Yerusalem. Yerusalem seperti hadiah. Di sini adalah artinya Raja Abdullah memberikan kepada paus tempat Gunung Yerusalem untuk membangunkan kuil kepausan bersama orang negara Israel. Benggibir Israel menyerukan agar Al-Aqsa menjadi buka 7 hari untuk doa Yahudi. Dan di sini lagi, sebelum pertemuan Netanyahu dengan Donald Trump, waktu untuk melegitimasi doa-doa Yahudi di Bukit Kuil.
Ingat sesuai Daniel 11 ayat 8. Dan juga akan membawa tawanan ke Mesir dewa-dewa mereka dengan pangeran mereka dan dengan kapal perak dan emas mereka yang berharga. Dan dia akan lanjutkan lebih banyak tahun dari Raja Utara. Apa artinya? Apa maksudnya? Di sini adalah nubuatan tentang dua raja. Raja Utara Kepausan dan Raja Selatan Islam. Raja Selatan itu negara Islam, agama Islam, akan berdiam di dalam Yerusalem lebih banyak tahun dari Raja Utara. Artinya mereka akan berada seperti masjid, seperti kuil di tempat kuil Raja Salomo, bait suci itu. Raja Selatan akan berdiri dengan masjid di tempat kuil Raja Salomo di tempat Yerusalem lebih banyak tahun dari Raja Utara, dari Raja Kepausan. Karena Paus akan mendirikan tempat untuk beribadah untuk gereja Katolik dan semua agama. Dan di sini adalah contoh, ini adalah teladan bagaimana mereka mau Yerusalem menjadi tempat ibadah untuk semua agama. Pada waktu itu rencana kematian itu coronavirus. Para pemimpin agama di Yerusalem dalam doa bersama untuk kesehatan. Di sini adalah bagaimana mereka berdoa. Mereka berdoa bersama kepada siapa? Itu adalah pernyataan untuk kepada mereka beribadah dan mereka berdoa. Karena di sini adalah pemimpin agama Yudaisme, pemimpin agama Islam, pemimpin agama kekristenan, dan komunitas Druze. Di sini adalah 4 agama. Mereka berdoa kepada siapa? Kepada siapa? Di sini adalah berita lagi di persimpangan kritis. Kita membutuhkan kesepakatan normalisasi Saudi Israel sekarang. Dan mereka mengatakan negara Israel sudah siap. Dan kenapa mereka tidak membangkitkan perdamaian? Karena adalah rencana untuk semua orang Arab menerima rencana ini, menerima rencana perdamaian di Yerusalem. Dan mereka sudah bergabung, sudah bertemu dengan raja-raja di dunia yang akan mengikuti rencana kepausan. Di sini adalah Sekretaris Negara Vatikan lagi menyimpulkan kunjungan ke Yordania. Dan dia mengenakan pakaian orang Muslim. Kenapa? Karena mereka menghormati orang Muslim. Karena mereka mau
menipu orang Muslim dan seluruh dunia. Di sini presiden orang negara Jerman melakukan perjalanan ke Arab, Saudi Arabia, Yordania, dan Turki. Dan dia mengatakan kita perlu dua negara di Israel. Di sini lagi adalah Uskup Agung Roma Katolik di Yerusalem. Pisabala dan perjuangan Vatikan untuk Yerusalem. Di sini adalah perjuangan Vatikan untuk Yerusalem. Peperangan untuk mendirikan tempat ibadah Roma Katolik. Sementara mereka menghancurkan, membongkar lebih dari 800 masjid di Gaza. Mereka ada kekuatan untuk menghancurkan masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tetapi mereka mau menipu seluruh dunia, semua yang berdiam di dunia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menginformasikan Kongres sebesar 7,4 miliar penjualan senjata ke Israel. Ini untuk negara Arab, untuk mereka melihat Israel adalah negara yang di belakang adalah kekuatan dunia. Dan di sini adalah video juga. Paus Fransiskus mengadakan misa. Dia merayakan misa untuk ribuan prajurit di seluruh dunia. Dari 100 negara prajurit, tentara dari negara dunia, mereka menghadiri misa dengan Paus Fransiskus. Ini adalah contoh, adalah rencana supaya orang di dunia tidak boleh perang dengan kepausan. Tidak boleh perang, karena siapakah yang mampu berperang dengannya sesuai Wahyu 13 ayat 4. Paus diangkatan bersenjata misa, Yobel. Jadilah saksi kasih Tuhan yang berani. Ini penipuan. Ini penipuan kepausan untuk menipu seluruh dunia. Dan negara-negara Arab, mereka melihat prajurit, melihat tentara sebesar ini yang di belakang Paus Fransiskus, dan mereka ketakutan terhadap kekuasaan pemerintahan Paus. Sesuai buku Daniel 11 ayat 31, kekuatan akan muncul daripadanya dan mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, dan akan menghapuskan kurban terus-menerus yang telah ditetapkan. Mereka akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini adalah undang-undang hari Minggu yang akan
didengar dari kota Yerusalem juga. Dari kota Yerusalem. Setan itu akan muncul seperti Kristus yang sudah datang. Dan di tempat suci itu akan dinajiskan. Karena adalah kekejian besar. Dan kekejian besar itu adalah undang-undang hari Minggu. Beribadah pada hari Minggu. Menghormati hari Minggu. Itu akan didengar dari Yerusalem. Dari Yerusalem. Yang baru dibangunkan oleh kepausan seperti tempat ibadah untuk semua agama-agama. Ini adalah kekejian besar yang akan didengar dari Yerusalem. Karena itu mereka merayakan misa untuk orang banyak. Polisi, militer, prajurit dari bumi. Sekitar 30.000 anggota militer dari 100 negara, termasuk militer Amerika Serikat. Ini adalah kekuatan kepausan. Ini adalah kekuatan. Dan siapa akan berperang dengan kekuatan kepausan? Tidak ada banyak orang yang mau berdiri seperti Daud, seperti Raja Daud berdiri melawan Goliat. Di sini adalah Departemen Luar Negeri menjabarkan rencana penjualan senjata 7 miliar dolar American dollar ke Yerusalem saat Netanyahu mengunjungi Amerika Serikat DC. Di sini lagi adalah pemimpin Hamas menuduh Israel mendambakan Gunung Kuil. Lagi iman besar dari Masjid Al-Aqsa menolak rencana apapun untuk merelokasi orang Palestina. Dan dia mengatakan perang ini adalah supaya situs Masjid Al-Aqsa dikendalikan oleh pemerintah Israel. Tetapi dikendalikan juga oleh kepausan. Di sini lagi Jordan mengutuk panggilan ekstremis Israel untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa, mendesak tindakan. Dan di sini Menteri Luar Negeri Yahudi Argentina mengunjungi tembok barat. Dan tembok ini dikunjungi oleh kepausan juga. Karena di sini adalah tempat orang Yahudi yang berharap tembok ini itu akan menjadikan tempat kuil orang Yahudi lagi. Di Yerusalem, gunung yang mulia, Daniel 11 ayat 8, Raja Selatan akan berlanjut lebih banyak tahun daripada Raja Utara. Mereka akan menghancurkan tempat Al-Aqsa itu
dan mendirikan tempat ibadah untuk semua agama mendapatkan perdamaian sesuai kata Paus dan nanti mereka akan beribadah dari Gunung Yerusalem. Itu seperti yang mengatakan oleh Paus Fransiskus. Paus di Maroko mendesak bahwa Yerusalem ini dilindungi untuk semua agama. Dilindungi bukan untuk agama Islam, untuk semua agama. Supaya seluruh dunia, Yahudi, Muslim, Kristen, beribadah di tempat itu dan sesuai firman, sesuai kata pemerintahan Amerika Serikat oleh Keith Hegseth melihat kuil Yahudi ketiga dalam pidato yang digali. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan sesuai firman Tuhan, Daniel 11 ayat 36, dan raja itu akan berbuat sekehendaknya dan akan memuliakan dan membesar-besarkan dirinya di atas setiap ilah. Ini adalah kepausan. Bahkan berbicara tentang hal-hal yang menakjubkan, menentang Elohim segala ilah, dan akan beruntung sampai murka itu digenapi. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Ini adalah kepausan yang menghujat Tuhan, menghujat surga, yang menghujat Elohim, yang berdiri melanggar Elohim, dan dia menentang Elohim segala ilah. Sampai murka itu digenapi, sampai murka Tuhan Yesus digenapi. Apa murka Tuhan Yesus? Murka Tuhan Yesus digenapi pada waktu undang-undang hari Minggu digenapi. Itu sesuai Wahyu 14 ayat 9. Ini adalah murka yang digenapi. Dan kepausan akan berhasil dengan penipuan. Raja Utara itu akan berhasil dengan penipuan. Mereka akan menipu seluruh dunia sampai murka Tuhan Yesus. Sampai murka Tuhan Yesus. Sampai murka itu digenapi. Dan sesuai Wahyu 14 ayat 9, murka itu adalah undang-undang hari Minggu. Adalah tanda binatang itu. Mari kita baca. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya, ini adalah tanda binatang, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ayat 11, ayat 10, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim. Ini adalah amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Di sini adalah murka yang digenapi.
Murka yang digenapi, sampai murka yang digenapi itu adalah sampai undang-undang hari Minggu, sampai krisis terakhir. Krisis tanda binatang itu adalah murka dari cawan Tuhan Yesus. Ini adalah tanda Tuhan Yesus hampir datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan umat Tuhan Yesus. Dan kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti dan menghormati Tuhan Yesus. Beribadah pada hari Sabat yang betul, yang benar, sesuai kebenaran 3 malaikat. Menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus juga, menerima Bapa di surga, menghormati Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas banyak firman Tuhan Yesus yang sudah digenapi. Dan terima kasih juga atas firman Tuhan yang akan digenapi pada waktu yang akan datang segera, sebelum Tuhan Yesus datang. Terima kasih atas umat Tuhan Yesus di seluruh dunia yang menyembah kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada Roh Kudus, menyembah kepada Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.